Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena webinar akan segera dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tariska Uzi Pratiwi, selaku MC pada kegiatan webinar series 10 siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas. Tidak lupa, pada hari ini di tanggal 21 April, kita juga memperingati Hari Kartini. Semoga semangat Kartini dalam memperjuangkan pendidikan terus menginspirasi kita semua, khususnya para perempuan hebat yang hadir dalam webinar kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan webinar pada hari ini. Semoga kebersamaan kita pada kesempatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi akademik yang mempererat hubungan, tetapi juga menjadi momentum yang baik untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Yang kami hormati, Dekan FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD. Yang kami hormati, Ketua Jurusan MIPA, Ibu Dr. Hanifah Nurus Sopiani MPD. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Yang kami hormati, para dosen program studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika, yang kami hormati narasumber yang telah membersamai kita pada siang hari ini, Ibu Alpa Galih Adira Kasiwi MPD, dan yang kami hormati moderator pada kegiatan hari ini, Ibu Asya Haula Aziza SPD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan webinar series Magister Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar hari ini mengangkat tema permasalahan pembelajaran sebagai sumber ide penulisan artikel pada jurnal nasional. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara utama, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kepada moderator kita siang hari ini, yaitu Ibu Asya Haula Aziza, apakah sudah hadir? Sudah, Bu Tariska. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Asya Haula Aziza SPD, selaku moderator, waktu dan layar kami persilahkan untuk memandu jalannya kegiatan webinar seri 10 hari ini. Saya Tariska Uzi Pratiwi, selaku MC pada kegiatan webinar seri 10, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada MC hari ini, yaitu Ibu Tariska. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Yang kami hormati, para dosen Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Dan yang kami hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Alpa Gali Adira Kasiwi MPD, serta seluruh peserta webinar seri 10 yang berbahagia.
Puji syukur Bapak Ibu, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar seri 10 pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik tentunya, yaitu permasalahan pembelajaran sebagai sumber ide penulisan artikel pada jurnal nasional. Topik ini menjadi penting karena berbagai dinamika yang kita temui dalam pembelajaran dapat kita jadikan sumber ide penulisan dan penelitian yang bernilai dan layak dipublikasikan. Sebelum memasuki sesi inti, izinkan saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita. Narasumber kita yaitu Ibu Alpa Gali Adira Kasih WMPD itu merupakan seorang akademisi yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Dan beliau merupakan lulusan S1 dari UHAMKA, Pendidikan Matematika, dan S2 dari STKIP Siliwangi, Pendidikan Matematika juga. Pengalaman beliau dalam penelitian dan publikasi ilmiah menjadikan beliau sangat tepat untuk berbagi wawasan dan juga kesempatan pada webinar seri 10 kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Ibu Alpa Galih Adira Kasih WMPD, kami persilakan untuk menyampaikan materi pada webinar seri 10 hari ini, Ibu. Baik, terima kasih Bu Asya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman S2 Pendidikan Matematika serta rekan lainnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, kebetulan tadi eh, pada hari ini pas sekali momennya ya, Hari Kartini. Saya mau ucapkan selamat Hari Kartini, khususnya bagi perempuan ya. Jadi kita mengingat kembali bahwa Raden Ajeng Kartini ini begitu memperjuangkannya pendidikan khususnya bagi perempuan di Indonesia. Dan hari ini kita sebagai pendidik, peneliti, dan tentunya juga sebagai agen perubahan, tentunya harus memiliki dampak menghasilkan karya ilmiah yang berdampak dan memiliki tentunya tanggung jawab untuk terus berpikir kritis terus. Oke, ya hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim S2 Pendidikan Matematika yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu. Saya mulai. Halo. Ibu tadi sempat terputus. Oh, sempat terputus. Sekarang sudah stabil Sekarang lagi. stabil. Oke, ya mudah-mudahan tadi hanya sedikit ya. Baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait diskusi ya, diskusi bersama, yaitu terkait yang sebenarnya sangat dekat sekali ya. Tadi sudah Asya jelaskan, ini sangat dekat sekali terkait dengan masalah kita ini, yaitu permasalahan pembelajaran matematika sebagai sumber ide penulisan artikel pada jurnal nasional. Oke. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, siapa nih yang masih merasa kesulitan mencari ide untuk menulis artikel? Masih adakah atau wah kayaknya sudah pada jago semua? Enggak, Bu, saya termasuk salah satunya. Ya, tenang-tenang. Jadi hal yang wajar ya, karena mahasiswa S2 ataupun S3 bahkan dosen pun juga hal apa mempunyai hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya kita itu bukan kekurangan ide gitu. Nah, hari ini tuh kita akan ubah cara pandangnya bahwa sebenarnya kita nggak kekurangan ide, tetapi kita tidak melihat masalah itu adalah sebagai sumber ide. Nah, hari ini nanti di akhir sesi kita akan mencoba bagaimana kalian menganalisis mendapatkan masalah lalu menjadikan sumber ide penulisan artikel. Sepertinya saya aja yang share screen teh, biar tidak kagok. Oh, harus request.
Sudah bisa, Bu? Teman-teman. Oke. Nah, eh kita berangkatnya dari mana sih sebenarnya? Berangkatnya dari realita pembelajaran matematika. Realita pembelajaran matematika di kelas. Nah, mungkin kalau kita kan di kelas, eh, kalau saya merasakan bahwa siswa ini hanya mampu menyelesaikan soal-soal rutin gitu. Jadi saat saya mengubah atau modifikasi soalnya, itu pasti siswa juga akan tetap kesulitan. Nah, ini artinya apa sih? Artinya bahwa pemahaman konsep mereka itu adalah masih lemah atau masih belum kuat. Dan menariknya lagi gitu, lucunya, jadi kesalahan yang sama juga terus berulang. Apakah fenomena ini ataukah mungkin eh, yang saya yang saya alami itu juga terjadi tidak kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru atau mungkin sama tidak? Asya, mungkin sama? Sama, Bu. Sama ya. Ya, jadi ya eh, dari realita pembelajaran matematika ini sebenarnya begitu banyak masalah ya. Cuman hanya kita melihatnya bahwa masalah-masalah ini adalah sebenarnya ya hal yang wajar gitu. Hal yang wajar dalam proses pembelajaran. Padahal di sana itu begitu banyak menjadi sumber ide untuk penelitian. Nah, nah, kalau kita lihat di dalam konteks matematika, terdapat dua jenis pengetahuan yang mendasar. Ada procedural knowledge dan conceptual knowledge. Kalau tadi kita melihat realita pembelajaran matematika yang seperti itu, berarti ada konsep yang tidak paham di sana, atau konsep yang kurang matang di sana. Siswa ini harusnya eh, selain tahu cara, dia juga harus tahu maknanya. Nah, agar integrasi keduanya itu sangat penting. Nah, di dalam konteks matematika itu ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama, itu pengetahuan dalam menyelesaikan sejumlah soal matematika yang menggunakan keterampilan, algoritma, metode, dan prosedur. Yang di sini artinya adalah prosedur knowledge. Yang artinya, atau secara sederhananya, tahulah siswa itu tahu caranya, tahu rumusnya, tahu langkahnya, tahu menyelesaikan soal itu secara algoritmik. Jadi biasanya siswa itu harus tahu urutan langkahnya, tahu rumusnya, sampai penyelesaiannya. Itu harus sama persis dengan gurunya. Nah, yang kedua itu adalah conceptual knowledge, yaitu pengetahuan dalam memiliki pemahaman yang terhadap konsep dan keterampilan matematika. Nah, kalau conceptual knowledge itu berarti dia selain tahu menghitungnya, dia tahu memaknainya, tahu maknanya apa, tahu konsepnya seperti apa. Bahkan bisa menghubungkan antar konsep, bahkan bisa menyelesaikan mengapa menggunakan rumus itu. Nah, itu adalah conceptual knowledge. Nah, jadi di sini eh, diambil dari artikel Barumbun dan Karisma tahun 2022, definisi prosedural dan conceptual knowledge itu menjelaskan bahwa prosedural itu berkaitan dengan penggunaan algoritma dan prosedur, sedangkan konseptual itu berkaitan dengan pemahaman makna dan hubungan antar konsep. Nah, saya mungkin ada pertanyaan, kita sama-sama berpikir, bagaimana jika siswa hanya memiliki procedural knowledge? Mungkin saya tembak aja ya. Hmm, Ibu Aprianti, oh, ya, atau mungkin yang lain. Bagaimana jika siswa hanya memiliki procedural knowledge? Atau bagaimana jika hanya siswa yang memiliki conceptual knowledge? Nah, mungkin ada yang mau bersuara. Asya, gimana Asya? Boleh, Bu.
Kalau misalnya hanya paham prosedural, biasanya eh, kayak dia bisa memaknai ya. Kayak misalnya ngerjain soal gitu. Kerjain soal dan dia tuh tahu cara pemaknaan dari pengerjaan itu seperti apa. Misalnya lengkap penyelesaian. Gak jauh-jauh kayak misalnya spell TV. Oh dia eliminasi substitusi. Gini loh caranya dan dia bisa memaknai itu gitu. Mungkin itu sih Bu kalau misalnya procedural knowledge. Iya, kalau berarti dengan siswa yang hanya memiliki procedural knowledge berarti sudah cukup ya Iya, menurut Asya. kalau Oke. menurut Aisyah. Oke. Nah, sekarang bagaimana betul sekali yang tadi Asya bilang. Jadi hanya proseduralnya saja ya. Bagaimana jika siswa hanya memiliki conceptual knowledge? Nah, berarti dia hanya paham konsepnya, tetapi proseduralnya itu dia eh, tidak tahu. Nah, apakah salah satu aja cukup? Tentu tidak. Kalau misalnya procedural knowledge, berarti dia hanya tahu rumus aja, tapi tidak tahu konsepnya seperti apa. Tetapi kebalikan, kalau misalnya hanya conceptual knowledge, berarti dia hanya paham konsepnya. Tetapi secara prosedural, itu misalnya dia melakukan kesalahan perhitungan atau tidak tahu bagaimana perhitungannya, rumusnya segala macam, itu juga dia tidak memahami, tidak tahu, dan akan menimbulkan masalah tentunya. Nah, apakah salah satu cukup? Tentunya tidak. Nah, ini tuh harus terintegrasi keduanya. Jika salah satunya tidak ada, ya berarti itu akan menimbulkan masalah, muncul masalah pembelajaran. Nah, ini seperti, misalnya contohnya seperti ini. Yang procedural knowledge diambil dari Barumbun dan Karisma, dia prosedural tanpa conceptual knowledge. Dia menanyakan guru itu, apakah kamu tahu turunan Y sama dengan X kuadrat? Siswanya mengatakan, ya, hasilnya adalah 2X. Lalu bagaimana mendapatkan hasil itu? Siswa itu hanya menjawab, setahu saya, dalam turunan fungsi berpangkat, pangkatnya dipindahkan ke depan sebagai koefisien. Lalu pangkatnya dikurangi satu. Lalu gurunya menanyakan mengapa pangkatnya dipindahkan ke depan atau dikurangi satu. Saya tidak tahu, itu hanya aturan yang saya ingat saat belajar di turunan di sekolah. Nah, ini kan dia hanya menghafal rumus yang dia peroleh dalam proses pembelajaran. Jadi dia tahu hanya procedural knowledge-nya aja tanpa conceptual knowledge-nya. Nah, ini kan juga merupakan masalah pembelajaran dan tentunya bisa menjadi sebuah ide penelitian. Nah, lalu bagaimana gambaran yang satu lagi? Conceptual knowledge tanpa procedural knowledge. Ini di dalam Barumbun juga dan Karisma tahun 2022. Jadi di sini dia bisa menjelaskan terkait turunan tetapi dengan menggunakan konsep limit. Jadi gambar ini menggambarkan kesalahan, nah kesalahannya tapi kesalahan perhitungan saat mencoba mencari nilai turunan suatu fungsi menggunakan definisi turunan. Kesalahannya tuh muncul di mana? Di eh, X kuadrat min X plus 1 dikuadratkan saat disubstitusi X plus H. Nah, disederhanakan itu menjadi fx plus h dikurangin fx. Hasilnya harusnya kalau kita hitung kembali eh, itu harusnya 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2. Jadi di sini permasalahan pembelajaran itu bisa dijadikan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meneliti. Dari gambar ini juga terlihat bahwa siswa ini sangat paham betul tentang conceptual knowledge, tapi dia melakukan kesalahan yaitu perhitungan. Nah, berarti perlunya adalah integrasi keduanya. Nah, ini dari kerangka pembelajaran dari Barumbun dan Karisma juga untuk mengembangkan pengetahuan konseptual tentang turunan. Dari sini, kerangka ini itu diawali dengan pengetahuan awal siswa titiknya itu. Lalu di sini ada procedural knowledge yang dimana nanti difokuskan itu siswa itu melalui latihan, menghitung komputasi ya. Yang di bagian kiri ini adalah itu
pemahaman instrumental. Nah, lalu di bagian kanan itu adalah bagaimana memahami konsep yang mendasarinya. Jadi memahami konsep yang mendasarnya ini ya itu tadi siswa tuh harus selain tahu rumus, dia juga harus tahu maknanya. Jadi di sini tuh memori dan conceptual knowledge. Dan mengintegrasikan keduanya itu adalah perceptual knowledge, yaitu di mana pemahaman relasional atau pemahaman yang mendalam. Jadi Bapak Ibu, terkadang yang tadi realita pembelajaran matematika itu tidak ada unsur keduanya. Nah, karena tidak ada unsur keduanya, maka banyak muncul masalah pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang dari masalah realita pembelajaran matematika, kenapa sih kita sulit menulis artikel? Padahal ya, begitu banyak sekali masalah yang kita dapatkan di dalam kelas, tetapi ya kita cara pandangnya tuh hanya melihat, oh itu mah biasa, oh itu mah hal yang wajar. Padahal dari masalah tersebut itu bisa menjadi sumber ide penelitian. Nah, jadi nanti kalau misalnya menemukan masalah di kelas ya Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita catat, analisis, dan riset. Jadi atau saya singkat menjadi CAR. Nah, dari sini, dari masalah lalu ke penelitian, nggak semua masalah itu dijadikan eh, untuk penelitian. Jadi kita harus melihat kembali apakah ini masalah ini bisa ke penelitian atau tidak. Nah, tahap awalnya itu yang pertama tentunya dari masalah tersebut atau fenomena yang kita temukan atau kesenjangan di dalam proses pembelajaran itu kita rubah menjadi pertanyaan. Nah, lalu tahap terakhirnya adalah melakukan penelitian dengan metode ilmiah. Masalah misalnya tentunya dari realita pembelajaran matematika, kenapa sih kok siswa eh, kemampuan berpikir kreatifnya ternyata rendah? Nah, itu kan bisa dijadikan eh, pertanyaan nanti rumusannya. Apakah dengan metode PBL misalnya, gitu misalnya, bisa meningkatkan berpikir kreatif, itu kan nanti kita harus teliti kembali. Nah, ciri-ciri masalah ilmiah itu saya ambil dari Setio dan Waluyo tahun 2025. Itu ada 8. Yang pertama itu terkait bersifat objektif dan faktual. Tentunya harus berdasarkan data nyata. Jadi bukan opini atau perasaan pribadi. Jadi kita harus melihat dia nyata atau enggak. Jangan-jangan kita hanya emosi aja. Nah, itu jadi kita harus melihat ini masalah atau bukan gitu kan. Data nyata atau bukan. Nah, yang kedua itu dapat diukur atau diobservasi. Jadi selain objektif dan faktual, masalah ilmiah juga harus dapat diukur. Diamati sehingga menghasilkan data empiris. Data empiris itu artinya ya harus kita buktikan nanti. Lalu, setelah itu juga yang ketiga dapat diuji dengan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah ini harus kita buktikan melalui observasi kah, eksperimen, atau analisis data. Nah, selain itu juga masalah ini tuh harus spesifik dan jelas. Jadi, kalau misalnya masalah pembelajaran matematika itu pembelajaran matematika atau kemampuan berpikir matematika itu sangat rendah. Nah, itu kan belum spesifik atau masih umum. Jadi kita dispesifikan lagi. Dirumuskan secara fokus, jadi tidak terlalu luas atau ambigu. Nah, selain spesifik, juga kita harus menyusunnya hipotesis, disusun secara hipotesis. Jadi di sini kita memungkinkan adanya dugaan sementara yang dapat diuji. Dari masalah, dari pertanyaan, sampai penelitian, kita harus menyusun hipotesisnya. Selanjutnya, tentunya penelitian kita ini adalah harus berhubungan dengan teori atau pengetahuan yang ada. Artinya berkaitan dengan konsep atau penelitian yang sebelumnya. Apakah sebelumnya sudah pernah diteliti
apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya? Nah, kalau sekiranya sama, apa yang menjadi kebaharuannya? Nah, itu adalah menjadi keunikan sebuah dari penelitian kita. Yang ketujuh adalah memiliki nilai signifikansi. Jadi penting dan tentunya memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk ke depannya. Yang terakhir adalah memungkinkan adanya pembuktian. Nah, apa yang kita teliti, misalnya kita mencoba metode, dia benar atau salah? Bukan benar atau salah ya, teruji atau tidak. Nah, gitu. Jadi kita melakukan verifikasi. Itu adalah ciri masalah ilmiah. Nah, dari masalah ilmiah ini kita punya cara mendapatkan masalah ilmiah ya dari berbagai artikel. Ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah studi pustaka atau literatur. Jadi, studi pustaka ini adalah proses yang mempelajari literatur yang sudah ada atau biasanya mungkin tidak asing lagi ya, SLR gitu. Systematic Literature Review untuk memahami topik penelitian atau celah dalam pengetahuan yang ada. Nah, ini yang bersama eh, dosen UPI, ya, kebetulan juga saya sedang kuliah di sana. Nah, ini yaitu terkait tentang tinjauan literatur sistematis, tentang alat bantu digital, tentang pengajaran pembelajaran geometri, tren penelitian, kumpulan data, dan analisis datanya. Jadi saya melakukan SLR ini dari tahun 2013 sampai 2023 yang terkait bagaimana jumlah publikasi, terus publikasi Q1 sampai ke-4-nya gitu, kuartilnya. Nah, untuk yang sebelahnya itu adalah dengan tim satu pendidikan matematika itu berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini juga sama melakukan bibliometrik. Di sini ada total dari tahun 2024 sampai 2022. Jadi ini terkait tentang SLR. Nah, selanjutnya ada observasi langsung. Observasi langsung ini adalah merupakan metode atau metode pengamatan terhadap fenomena atau proses yang berlangsung di lapangan. Jadi ini saya ambil tentang pemahaman calon guru tentang terkait teknologi dengan kerangka kerja TIPEK ya. Nah, ini saya observasi selama kurang lebih 6 minggu di sana terkait penggunaan teknologinya. Jadi macam-macam sekali. Selanjutnya ini adalah saya ambil dari SCME. Jadi di sini adalah tentang diskusi dengan pakar, yaitu di mana diskusi dengan para ahli atau praktisi di terkait di bidang terkait. Nah, di sini itu penulis Cindy, Sari dan kawan-kawan tahun 2024 itu terkait kevalidan e-modul statistik menggunakan model pembelajaran Cukama. Jadi di sini itu adalah dari para ahli terkait e-modulnya. Jadi ini bisa kita masukkan klasifikasi ke dalam diskusi dengan pakar. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi kebijakan dan tren global. Jadi ini terkait evaluasi ya, self-efficacy. Di sini diambil dari SCMA juga, Lutfiana dan Paradila tahun 2025. Nah, ini adalah diambil dari SCME, Meika dan Sujana tahun 2026 tentang terkait identifikasi masalah praktis. Nah, kalau identifikasi masalah praktis, ini adalah yang seringkali berasal dari pengalaman langsung di lapangan. Nah, ini adalah contoh-contoh artikelnya. Nah, dari contoh artikel itu, saya juga mengutip Setio dan Waluyo tahun 2025. Jadi, kita harus ada daftar checklistnya ya, biar memudahkan apakah ini termasuk masalah penelitian atau bukan, gitu. Kalau bukan masalah, berarti dia adalah hanya opini saja, gitu. Nah, nanti ini saya bagikan untuk terkait masalahnya. Jadi, eh,
Daftar periksa kelayakan masa penelitian ini ada dua, terkait aspek objektivitas sama subjektivitas. Yang pertama itu tadi harus objektif dan faktual, terus dapat diukur atau diobservasi, metode ilmiah, spesifik dan jelas, lalu disusun hipotesis, berhubungan dengan teori, dan nilai signifikansinya, bahkan sampai pembuktiannya. Nah, untuk subjeknya, tentunya ini ketersediaan peralatan dan ini sepertinya untuk di pendidikan eh, tidak terlalu tidak terlalu dipakai ya, gitu ya. Biaya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, akses ke sumber data, dan sampai pertimbangan etika. Oke, nah ini kita coba observasi dan identifikasi masalah pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu silakan menonton video tutorialnya yang telah disediakan, kemudian dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang ditampilkan. Jadi, kita coba menganalisis dari video tersebut, lalu mencari, bukan mencari ya, melihat ada masalah nggak di sana gitu. Setelah masalah itu, nanti kita membuat pertanyaan, lalu sebagai sumber ide penulisan di artikel di ilmiah. Tapi merujuknya kepada daftar periksa ya. Oh, bentar-bentar. Ya, PPG dalam jabatan Ini saya ambil dari PPG Unsika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada hari ini Senin dengan pelajaran matematika, dan sebelum kita belajar untuk berdoa terlebih dahulu ya. Fikri, coba dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, baik-baik dalam tidak mati. Baik. Baik. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Oke, ini mau mengecek kehadiran dulu. Siapa hari ini yang tidak hadirnya? Oke. Ahmad Fikri, Hadir. Ana, Bima sakit ya? Dea, Dipa, Elsa, Fauzia, Gina, Eka, Tia, Napa, Lumayan juga ya, Tra, 1 menit. Tra. Dan menunjukkan jenis diagram. Saya percepat ya Bapak Ibu di bagian masalahnya saja. Ketiga, menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran yang untuk menyajikan dan menganalisis. Oke, selain tujuan, saya juga mau menyampaikan penilaian. Penilaian dalam pembelajaran ini yang Ibu akan sampaikan ada 4 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Seperti apa penilaian sikapnya? Seperti biasa, kalian bernalar kritis, kreatif, terus dan mandirinya ya yang akan saya nilai. Yang kedua itu tentang pengetahuan. Ketiga keterampilan berarti apakah kalian bekerja sama dengan baik, bergotong royong, dan mempresentasikan. Dan terakhir itu adalah penilaian proyek. Proyek itu seperti apa? Hasil, gitu. Hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Hasil apa yang sudah kalian dapatkan, gitu. Oke, manfaat pembelajaran. Silakan dibaca manfaat pembelajaran hari ini. Belajar
saya ulangi, belajarlah dari masa lalu, bergeraklah di masa kini, dan berproseslah untuk masa depan. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran PJBL. Itu kemarin kita belajar dengan PBL. Nah, sekarang dengan gaya yang berbeda, dengan model yang berbeda, yaitu model PJBL. PJBL itu apa sih? Project Based Learning, di mana ada beberapa sintak yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, mendesain proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Keempat, memonitoring kemajuan proyek. Kelima, penilaian hasil. Dan terakhir adalah evaluasi. Gitu. Iya. Yang pertama, sekarang kita sudah masuk ke langkah yang pertama. Pertanyaan dasar. Di sini ada pertanyaan bermakna. Perhatikan baik-baik dan siapkan penggaris kalian kalau yang punya penggaris. Dan kalau yang tidak punya penggaris, boleh kalian mengganti dengan ballpoint saja. Di sini ada pertanyaan. Seberapa cepat peserta didik dapat beraksi menangkap penggaris yang jatuh dari meja? Untuk menentukan reaksi peserta didik melakukan percobaan yang disebut tangkap penggaris, untuk menyelidiki posisi tangkapannya pendek atau panjang. Oke. Kita coba dari sekarang. Jadi kalian itu menjatuhkan penggaris dan secepatnya kalian menangkap. Gitu. Jadi kalau misalkan agak ke bawah berarti dia panjang. Kalau masih di atas berarti dia pendek. Nanti saya akan tanya siapa yang paling panjang dan siapa yang paling pendek. Yuk kita coba dari sekarang. Bareng-bareng ya. Penggarisnya atau si ballpointnya. Contoh, ini penggaris saya. Terlihatkan, ini penggaris saya. Kita jatuhkan dari meja. Seberapa cepat kita menangkap? Gitu. Berarti kan dari sini. Pasti nanti ada yang sebelah ini. Gitu. Kita coba lagi. Kita coba untuk semuanya. Mana penggaris atau ballpointnya? Siapkan semuanya. Oke. Kita mulai bareng-bareng untuk tangkap penggarisnya. Simpan di atas meja semuanya sudah. 1, 2, 3, go. Oke. Siapa yang paling pendek? Kenapa? Yang lainnya ke bawah. Pendek. Ya, siapa yang paling pendek? Yang tercepat artinya. Kecepatan tercepat menangkap siapa? Kelompok ini siapa? Ya, di sana Elsa, di sini Hanif, Iki, oke. Nah di sini kan sudah ada pertanyaan. Siapa yang dapat menangkap dengan jarak terpendek? Artinya dia kecepatan. Gitu. Jadi setiap kelompok sudah bisa ya, sudah bisa menyimpulkan siapa yang terpendek. Paham? Jadi dari situ bisa dibuatkan dengan data yang terpendek siapa saja, yang terpanjang dengan jarak berapa. Paham? Oke, perhatikan. Iya, pembelajaran berikutnya. Simak dan perhatikan baik-baik. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7 bab 6, yaitu tentang data dan diagram. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian statistika. Materi kali ini adalah bagian dari statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengorganisasian, tampilan, analisis, dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Nah, yang akan kita pelajari dari bagian statistika ini adalah data dan diagram. Kita simak bersama ya. Kita mulai dengan data.
Data secara umum dibagi menjadi dua macam. Ada data kategorik dan data numerik. Data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan. Contohnya, nama provinsi seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat. Kemudian nama negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini gak ada angka-angka. Selanjutnya data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Contoh data numerik, tinggi badan, panjang nama, jumlah gol dalam permainan sepak bola, dan lain-lain. Di sini, semuanya pasti berupa angka. Contohnya, tinggi badan 165 cm atau 170 cm. Kemudian panjang nama, misalkan namanya adalah Joko. Joko, itu ada 4 huruf. Kemudian tinggi badan tadi 165, 170, itu udah jelas angka-angka. Paham ya? Dalam menyajikan data, biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah untuk dipahami. Seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk ke diagram. Setelah memahami data dan tabel, mari kita pelajari macam-macam diagram yang biasa digunakan. Nah, ada beberapa jenis diagram. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita akan pelajari lebih jauh ya. Kita mulai dengan diagram batang. Sesuai dengan namanya, diagram batang berarti berupa batang-batang. Nah, kita akan mencoba mengubah dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Misalkan di sini ada tabel nilai UAS pelajaran matematika kelas 7. Kalau kita lihat seperti itu akan memusingkan ya. Alangkah lebih baiknya kita ubah menjadi bentuk tabel seperti yang bentuk diagram batang seperti yang di bawah. Itu akan lebih mudah untuk dilihat dan dipelajari oleh orang lain. Selanjutnya, diagram garis. Sama seperti tadi, kalau tadi membatang, kalau sekarang diagram garis, ya pasti berupa garis. Nah, kita juga coba ubah ya, dari bentuk tabel ke diagram garis. Kita bisa lihat di sini, kurs tabel ini mungkin udah lebih gampang dilihat daripada yang tadi tabel pada diagram batang. Tapi di sini akan lebih mudah lagi kalau kita ubah ke dalam bentuk diagram garis seperti yang di kanan. Selanjutnya yang terakhir, diagram lingkaran. Sesuai dengan namanya, diagram lingkaran berarti berupa lingkaran. Nah, kita coba ubah juga nih dari bentuk tabel ke diagram lingkaran. Nah, di sebelah kiri itu masih dalam bentuk tabel. Dalam bentuk kanan, itu akan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran ini sedikit tricky. Karena biasanya dalam bentuk diagram lingkaran itu, bentuknya itu persen atau bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persen, ingat semuanya itu harus 100%. Ada rumusnya, yaitu F per total dikali 100%. Di mana F itu adalah frekuensi atau berapa banyak. Nah, jadi F frekuensinya berapa, dibagi jumlah seluruh datanya berapa, dikali 100%. Kalau bentuknya dalam bentuk derajat, semuanya itu harus 360 derajat. Jadi rumusnya F per total dikali 360 derajat. Ini kalian tinggal ngitung aja ya. Selanjutnya, yang terakhir memilih diagram yang tepat. Kita telah mempelajari beberapa jenis diagram. Sekarang diagram mana nih yang tepat untuk kita gunakan? Tentu aja, ketika penggunaan jenis diagram itu Iya, baik Bapak Ibu. Nah, itu terkait tidak saya full ya, terkait tutorial bagaimana video tutorial proses pembelajaran. Ini saya ambil dari uji kinerja PPG dari Unsika ya. Ya, jadi saya ingin Bapak Ibu itu melakukan observasi, melihat apakah di sana terdapat masalah atau eh, dalam proses pembelajarannya dengan yang tadi kita dengan menggunakan daftar periksa tadi yang ini. Nah, mungkin nanti ada 2 orang yang jawaban terbaik yang akan saya berikan hadiah sedikit. Mangga Bapak Ibu ada yang mau coba?
Kira-kira Bapak Ibu dilihat dari yang video tadi, kita menggunakan daftar periksa kelayakan masalah penelitian ini, masuk tidak gitu. Nah, kira-kira dari masalah ini eh, bisa dijadikan sebagai sumber atau sumber ide penelitian tidak? Nah, kira-kira apa nih? Tadi kan dari masalah, tentunya kita membuat pertanyaan, setelah itu kita melakukan penelitian. Baik, mungkin Bu, Asya mau coba. Iya, Mangga Asya. Kalau dari tadi videonya, itu kelihatan nggak ada interaksi antara murid sama gurunya gitu, Bu. Jadi terlalu monoton untuk hanya melihat video aja, video pembelajarannya aja. Mm-mm. Mungkin, Terus, jadi itu bisa diangkat jadi sumber ide penulisan ya, Bu, karena eh, efektivitas pembelajaran yang seperti itu mungkin kurang gitu, kurang berkesan di siswanya gitu. Jadi iya, kurang nempel gitu, Bu. kurang nempel ya. Ya betul. Jadi betul-betul pengetahuan yang materinya itu betul-betul dari guru ya, dan terkesan hanya mendengarkan saja. Nah, tetapi di sana kita harus melihat lagi apakah ini em, termasuk opini atau bukan, termasuk masalah masalah ilmiah atau bukan. Nah, jadi kita harus cek. Nah, di sini kita harus lihat dulu bersifat objektif dan faktual nggak. Oh, ternyata yang tadi Asya bilang itu dia berdasarkan dari hasil observasi. Observasinya tadi yang berdasarkan video. Nah, terus bisa kita lihat nggak dapat diukur atau diobservasi? Ternyata bisa kan? Dilihatnya dari apa? Dilihat dari aktivitas pembelajarannya. Nah, nanti bisa diuji kah? Bisa. Nanti kita bisa mengujinya dengan metode ilmiah, entah itu dalam eksperimen atau kualitatif sekalipun. Nah, tadi kan kalau Asya tadi mengatakan bahwa terkait interaksi ya. Nah, di sini jadi Asya itu fokusnya pada interaksinya antara guru dan siswa. Jadi sangat spesifik sekali ya di sana dan jelas. Nah, apakah bisa disusun hipotesisnya? Tentu bisa. Bagaimana nanti terkait hasil belajarnya? Yang keenam, bagaimana dengan teori yang ada? Apakah kita lihat dulu, apakah ada teorinya atau penelitian yang sebelumnya? Nah, kira-kira nanti kebaruannya apa? Yang ketujuh, apakah ada nilai signifikansinya? Nah, ini juga untuk penting karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau dari yang Asia tadi, oh interaksinya kurang. Dengan kita menemukan adanya kendala, tentunya Baik, Bapak Ibu ditunggu ya karena sinyal Bu Alfanya sedang tidak stabil. ya. Nah, untuk selanjutnya, pengalaman mengajar atau konteks pembelajarannya, itu nanti peneliti bisa melihat bagaimana nih interaksinya. Jadi, langsung observasinya. Jadi, melihat memiliki pengalaman mengajar dan memahami konteks pembelajaran. Nah, untuk biaya, kayaknya tidak sampai pengembangan ya, Asya. Jadi, hanya kebetulan untuk angket saja, untuk biaya, untuk instrumen penelitian. Nah, mungkin waktunya sekitar biasanya itu 8 pertemuan misalnya, Asya. Itu dilihat apakah dalam 8 pertemuan itu ada perubahan atau tidak. Nah, untuk akses ke sumber datanya seperti apa ini? Jadi, akses ke sumber data ini, ya kita akan izin tentunya menggunakan data siswa yang nanti kelasnya akan kita pakai. Nah, ini yang terakhir itu juga sangat penting karena data yang kita ambil tentunya kita harus izin terlebih dahulu dan harus menjaga kerahasiaan. Ini boleh dipublikasi atau tidak, gitu. Apabila dipublikasi, ditulis atau tidak. Jadi memang harus izin terlebih dahulu. Baik, terima kasih Asya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa eh, punya ide yang lain gitu terkait
video tadi, bisa langsung resen atau mungkin langsung on mic aja? Mangga Dipersilakan. Bapak Ibu. Kalau tidak ada berarti hadiahnya buat Asia semua ya. Buat Asia. Mangga Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau coba. Coba yang on cam kali Bu ya. Oke, mangga. Coba. Pak Dede, Pak Dede Mahmudin mungkin bisa on mic, Pak. Iya, gimana Bu? Saya tadi nganter anak dulu, MD, Oh jadi iya, tinggal dulu, jadi agak-agak bingung. Saya lihat video apa itu Teh Ukin ya, saya itu. betul. Nah, eh, maksudnya gimana Bu? Saya baru nyambung lagi ini. Iya, baik Bapak. Jadi dari video tadi itu nanti kita akan melihat bisa melihat dari video tadi kita mengobservasi. Nah, observasi bagaimana proses pembelajarannya. Karena tadi itu kita akan melihat bahwa sebenarnya di dalam kelas itu adalah banyak sekali masalah ya Pak ya sebenarnya. Jadi kita bukan kekurangan ide, tapi kita melihat ada masalah. Nah, masalah ini adalah sebagai sumber ide untuk menulis artikel gitu Pak. Nah, kira-kira Bapak dari berdasarkan video tadi ada nggak masalah gitu Pak? Ada Oh, nggak masalah? Pasti ada sih. kalau gini Bu ya, Bu narasumber, kalau saya lihat sekilas gitu ya, kalau berdasarkan real di lapangan itu kan apa tadi TPJBL ya, saya lihat itu. Betul, Nah, Pak Jimmy. yang sering di lapangan mah Bu. Jadi eh, kadang-kadang untuk pembelajaran itu banyaknya apa sih yang biasa Bu. Jadi ketika kita menerapkan PJBL emang harus harus dibiasakan gitu ya seperti PBL, PJBL. Kadang-kadang anak itu tidak tidak ngerti naon sih PJBL teh gitu ya. Jadi Ya, harus dibiasakan. Nah, itu masalahnya Bu. Terus masalah yang saya lihat itu PJBL itu buat apa kan proyek ya Bu. Tidak iya semua betul. semua materi bisa diproyekkan jadi harus dipilah-pilah. Nah, itu masalahnya adalah membuat modul ajarnya, Bu. Kalau menurut saya mah gitu tadi. Walaupun saya hanya sepintas gitu, mohon maaf Ibu narasumber, Ibu moderator. Eh, Kalau lihat UKIN tadi seperti itu, Bu. Jadi untuk PJBL itu guru yang bersangkutan harus pandai-pandai membuat proyek materi mana ini, misalkan apa ya? Statistik kan modus median rata-rata atau SPLDP ya yang beli 3 pensil 2 buku. Nah, itu seperti Iya, itu atau menghitung rata-rata. Mereka menghitung motor yang lewat gitu ya, Bu. Misalkan gitu kan diproyekkan gitu. Tapi ya itu masalahnya harus apa? Satu gurunya harus pandai untuk memilah materi. Yang kedua siswanya, Bu, mohon maaf gitu ya. Ini saya sekolah, mohon maaf bukan sekolah di kota gitu ya, sekolah diskotik di sekolah mewah mepet ke sawah gitu ya. Jadi ya, untuk sekolah saja di sekolah saya itu udah bersyukur Bu. Jadi banyak-banyak sabarnya gitu Bu. Jadi motivasinya rendah gitu kalau saya mah gitu tadi teh rendah untuk belajar matematik gitu. Makanya saya selalu ikut ketika ada webinar-webinar gini menyempatkan walaupun tadi saya ngajar sampai jam 2.10 kalau di Majalengka Bu. Mohon maaf saya Masya bukan Allah. dari Karawang, dari Majalengka dan Masya Allah ya. kebetulan saya tahu Ibu Doktor siapa sih Kiki Kiki siapa Ya, yang dari dokter.
Unpas itu senior saya gitu, saya ikut-ikutan gitu ya, nambah ilmu update gitu Bu ya. Walaupun Masya saya Allah. sudah S2 tapi udah lama saya update terus Bu. Jadi ini saya Ibu siapa ini? Alpa Galih ya. Ini Ya. tentang artikel saya itu nggak ngerti Bu tentang yang Sinta 4 yang gitu ya karena dulunya nggak ada gitu ya Sinta. Makanya saya suka ini apa ikut webinar gitu yang kemarin Prof siapa yang pertama teh Bu Asa yang Prof. Sutirna. Sutirna gitu saya tertarik terus ada yang pengawas ada yang ya dari berbagai kolaborasi berbagai Ya. perguruan tinggi saya salut sekali gitu bisa menyelenggarakan ini gitu jadi saya pun share ke MGMP di saya tapi mungkin Bapak Ibu gurunya kelelahan baru selesai ngajar jadi ya ginilah seperti itu Bu hasilnya gitu tapi saya berusaha ikut untuk update gitu ya walaupun saya bukan orang dekat-dekat Karawang saya belum pernah juga ke Karawang belum pernah tapi saya salut dengan Unsika ya apa itu Ya, Masika. Unsika ya salut untuk kegiatannya gitu ya terima kasih Bu mungkin itu yang saya lihat tadi Bu narasumber Bu Alpa Galih ya Iya, terima kasih Bu. iya betul. Ya, terima kasih banyak Bapak. Masya Allah. Pak Dede ini begitu luar biasa ya pengalamannya. Nah, nanti mungkin Pak, untuk yang Sinta, memang sekarang itu untuk publish di artikel, jadi jurnal itu memiliki akreditasi Pak. Mungkin sedikit berbagi Pak. Nah, dari jurnal itu dikategorikan dari Sinta 1 sampai Sinta ke 6. Nah, untuk yang Sinta 1 itu adalah termasuk yang jurnal internasional biasanya gitu. Nah, dari pengalaman Pak Dede itu kan terlihat begitu banyak sekali muncul masalah pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika. Tentunya ini bisa menjadi sumber ide gitu bahwa eh, untuk menulis artikel. Nah, jadi bukan bukan sebagai oh kita kurang ide gitu, kurang ide untuk menulis, tetapi kita tidak terbiasa untuk melihat masalah itu adalah sebagai sumber ide. Nah, jadi coba sekarang kalau misalnya dapat masalah itu dijadikan adalah sebagai sumber ide. Nah, gitu. Jadi, oh ada masalah nih berarti ada apa? Adalah untuk sumber ide untuk penulis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Pak Dede dan Asya. Mungkin masih ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, nanti tim panitia saya minta itunya ya. Terima kasih kepada Asya dan Pak Dede dan rekan lainnya. Mungkin ada sedikit dari saya. Jadi ini mobil impian yang mudah-mudahan kita semua bisa bisa beli ya. Mobil impian saya. Nah, eh, karena tadi saya ada clue, yaitu tadi CAR adalah catat, analisis, dan riset. Nah, jadi jangan lupa kalau ketemu nanti pembelajaran di kelas, kita catat masalahnya apa, lalu kita analisis, lalu kita melakukan penelitian. Oke, cukup dari saya kembalikan lagi kepada Asya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmu yang bermanfaat yang diberikan sama Ibu, atas pemaparan materi yang sangat jelas dan juga inspiratif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau bisa juga menyalakan fitur raise hand untuk bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Di sini ada Pak Karto, Ibu. Iya, Mangga. Pak Karto, dipersilakan Bapak untuk. Ya, terima kasih Bu Asya, Ibu Alfa selaku narasumber. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ibu, tadi dari paparan yang Ibu sudah sampaikan, salah satunya yaitu mengenai procedural knowledge, Ibu. Ya. Nah, jika siswa hanya memiliki procedural knowledge saja, itu pasti akan ada beberapa dampak pada siswa tersebut.
Nah, salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mendeteksi masalah. Yang ingin kami tanyakan itu bagaimana cara kita meminimalisir hal tersebut dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang peneliti, Ibu. Kemudian yang kedua, signifikansi dalam penelitian itu mungkin merupakan bagian yang krusial, Ibu. Nah, salah satunya adalah manfaat teoritis yang di dalamnya itu memuat tentang inovasi konsep. Nah, yang ingin kami tanyakan juga bagaimana langkah kita untuk menyusun dan membuat inovasi konsep tersebut sampai menjadi konsep yang benar-benar dihasilkan sesuai dengan penelitian kita. Itu saja Ibu, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Mohon berkenan untuk dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Iya, Mangga. Silakan Ibu. Ya, yang tadi terkait procedural knowledge ya, Pak ya. Jadi, kalau kita lihat, Pak, kalau procedural knowledge ya, memang dampaknya itu pasti eh, banyak sekali nanti masalahnya, itu procedural knowledge ini. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan juga conceptual knowledge-nya. Nah, jadi selain tadi procedural knowledge, itu juga harus ada conceptual knowledge. Bagaimana gurunya? Ya gurunya itu sebenarnya fleksibel, Pak. Jadi apakah dia harus mengajarkan konsep dulu, lalu terus rumus? Tidak juga, tetapi memang harus keduanya. Jadi selain mengajarkan konsep dan aturan langkah-langkahnya, juga bukan bukan hanya salah satu aja gitu. Jadi memang harus keduanya guru tersebut. Karena ya tadi perlu ada integrasi keduanya yaitu perceptual knowledge. Begitu Pak. Jadi ya guru itu jangan mengabaikan hanya fokus pada rumus saja, tetapi konsepnya mengabaikan. Nah, begitu juga hanya konsepnya saja, tanpa rumusnya, tanpa langkah-langkahnya. Jadi memang harus keduanya, integrasi keduanya. Begitu, Pak. Jadi memang itu tugas kami sebagai pendidik untuk mengintegrasikan keduanya, yaitu prosedural dan konseptual knowledge-nya. Kalau tidak ada salah satu, ya pasti akan muncul masalah pembelajaran. Mungkin begitu, Pak, untuk pertanyaan nomor satu. Bagaimana, Pak? Ya Ibu, kemudian nanti kita itu sebagai peneliti juga apa yang harus kita lakukan terhadap yang dua tadi baik itu prosedur knowledge dan semacamnya. Karena kita bertindak nanti sebagai seorang peneliti, Ibu. Ya, dari penelitian, untuk kita sebagai peneliti tentunya kita angkat permasalahan tadi, kita teliti. Apakah nanti kita menganalisis? Tadi kan, tadi saya bilang bahwa masalah yang kita dapatkan di dalam proses pembelajaran, apakah ini termasuk masalah atau hanya opini aja? Nah, perlunya kita melihat lagi, mengkaji lagi dengan tadi, misalnya daftar checklist tadi, periksa lagi apakah dia termasuk masalah atau bukan. Setelah kita meyakini bahwa ini bukan opini, tetapi sebuah masalah, nah, lalu kita akan melakukan pertanyaan penelitian. Pertanyaannya apa? Misalnya, oh tadi itu anak, kita melihat hanya fokus pada prosedural aja. Berarti pertanyaannya, apakah kesulitannya terhadap memahami konsep turunan misalnya seperti itu? Nah, kita identifikasi lagi, hambatannya apa? Hambatan belajarnya dalam memahami konsep turunan misalnya seperti itu. Nah, yang masalah tersebut kita jadikan pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan itu kita akan melakukan metode penelitian dengan metode ilmiah. Kita buktikan. Nah, itu mungkin sebagai peneliti, Pak. Itu, Pak. Apa masih gimana, Pak? Ya Ibu, cukup Ibu. Cukup. Nah, untuk yang tadi yang kedua ya, Pak ya, ada Yang inovasi kedua itu mengenai konsep. inovasi konsep, Ibu. Iya, iya, betul sekali. Ya, kita sebagai pendidik, Pak, kita jangan hanya melihat masalah lalu habis kayak gitu tuntas selesai. Ah, udah diteliti, kita udah nemu, udah gitu tuntas. Nah,
Sayangnya kita ini tidak seperti orang terapan. Kalau orang terapan kan menemukan produk habis kayak gitu dipakai ya. Kita ini padahal S1, S2, S3, begitu banyak metode yang mereka temukan, tetapi setelah selesai tidak digunakan, tidak diimplementasi. Hanya sebatas kewajiban aja, mengukurkan kewajiban. Tidak seperti orang terapan, produknya dia dipakai. Sayang sekali. Nah, bagaimana inovasinya? Yaitu dari inovasi dari hasil berdasarkan penelitian setelah kita uji coba. Tentu uji coba itu jangan sekali, Pak. Tetapi kita melihat lagi apakah pasti ada kekurangan atau tidak, sampai menemukan lagi. Tetapi kita harus garis bawahi, tidak ada yang sempurna ya, Pak ya. Tidak ada yang sempurna. Tetapi setidaknya lebih baik. Nah, dari yang lebih baik ini, kita buat inovasinya, kita jadikan itu adalah untuk eh, observasi atau untuk meneliti ke proses pembelajaran. Bahwa apa yang kita lakukan ini sudah baik. Nah, kita uji coba apakah betul atau tidak gitu. Mungkin begitu, Pak. Iya, Ibu. Kemudian misalkan dari inovasi konsep yang tadi sudah kita susun, misalkan, dapat tidak kita buat jadikan novelty pada penelitian kita di artikel, Ibu? Oh, bisa, Pak. Sangat sangat sekali bisa gitu. Jadi inovasi konsep yang Bapak temukan tentunya bisa menjadi kebaharuan. Nah, kita lihat lagi, apakah temuan kita ini sudah ada atau yang belum? Sudah ada yang menemukan atau belum? Kalau sudah ada, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Atau produk kita, produk inovasi yang Bapak munculkan? Apakah ada yang sebelumnya? Kalau misalnya ada, apa yang membedakan? Nah, apa yang jadi ciri khasnya nih yang punya Pak Karto ini? Nah, gitu, Pak. Wah, ini apa pertanyaan yang sangat menarik ya Pak Karto ya. Terima kasih banyak, saya belajar banyak juga dari Pak Karto. Nah, ini sebagai pendidik dan tentunya juga sebagai agen perubahan ya Pak ya. Kita harus punya tanggung jawab untuk terus menghasilkan karya ilmiah yang berdampak gitu. Ya, untuk siapa? Untuk generasi selanjutnya. Ya, saya kembalikan lagi. Bagaimana Pak Karto? Ibu, cukup Ibu. Terima kasih atas Terima kasih banyak ilmunya kembali. yang sangat berharga, Ibu. Terima kasih Kebetulan kembali. Pak Karto juga mahasiswa pasca, Bu, jadi mungkin beliau lagi mencari ide, Oh, Bu, buat penulisan Lagi artikel. mencari ide, Ibu, terima buat kasih. sempro nanti. Oh iya Pak, boleh lah Pak nanti Pak kita nulis bareng Pak. Iya, Ibu. Ya. Ya. Eh, Sambil menunggu mungkin ya, Bu. Di sini Asya juga kebetulan temennya Pak Karto, Bu, ya. Hmm. Mahasiswa pasca juga di Pendidikan Matematika Unsika. Dan sekarang banyak tugas nyusun artikel gitu, Bu. Terima kasih ya. Ya. Kebetulan yang bikin penasaran, Ibu. Kita Hmm. misalnya mau publish di suatu jurnal nasional gitu. Sebenarnya saat ini tuh jurnal nasional lagi tertarik gitu sama isu masalah yang seperti apa sih Bu di pembelajaran gitu. Karena pernah juga pengalaman kayak takut ditolak nih artikel saya sama jurnal itu gitu Bu. Terkait permasalahannya tuh kira-kira ya seperti apa gitu Bu yang cocok mungkin dengan jurnal-jurnal yang saat ini yang Kalau cocok jurnal saat ini, cocok ya kan, karena jurnal itu sebenarnya punya ciri khas ya. Kalau untuk cocok ya, kita melihatnya ya dari jurnal tersebut kan biasanya suka ada fokus sama skupnya. Nah, itu jadi masing-masing jurnal itu dilihat dari fokus skupnya. Kalau misalnya yang lagi in gitu ya, kalau lagi in juga bingung ya. Kalau misalnya terlihat mungkin lagi in ya, kalau kita lihat mungkin sedang banyaknya SLR ya. Ya gitu kan. Cuma SLR ini kan hanya studi literaturnya aja. Jadi kita mengkaji dari beberapa literatur 10 tahun terakhir misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk proses pembelajaran, saya rasa memang masalahnya itu sangat krusial buat saya. Jadi kalau kita lihat itu
pembelajaran khususnya matematika, yaitu tadi sepertinya menghilangkan integrasi keduanya itu antara prosedural dan konseptual. Jadi guru itu pasti hanya fokus di salah satu. Nah, seharusnya yang paling kita benahi itu pondasinya adalah dari SD, sekolah dasar. Ya, sekolah dasar kalau kita lihat itu kan eh, harusnya dikuatin. Nah, pondasinya dari SD itu. Karena matematika itu bersifat hierarki. Nggak tiba-tiba jadi tinggi kan pengetahuannya. Lalu dari awal yang rendah dulu. Nah, yang rendah itu dulu itu di mana? Ya di SD. Nah, perlu perkuatnya itu pondasinya yaitu di SD. Jadi mungkin terlihat sepele ya. Mungkin hanya belajar tentang pecahan. Tetapi pecahan yang di SD itu hanya ini begini loh rumusnya. Tapi kan tidak seperti itu. Konsepnya dihilangkan. Hanya prosedural. Ini kebetulan juga anak saya SD. Jadi hanya menghafal rumus volume misalnya, tentang volume bangun ruang. Tetapi tidak tahu bagaimana pemaknaannya, bagaimana rumus itu terbentuk. Padahal dengan maksudnya dengan kan bangun ruang itu bisa kita buat animasi misalnya. Dengan 3 dimensi kita pakai berbantuan software. Kita pecah, oh ternyata rumus bangun ruang atau volume bangun ruang itu didapat dari sini. Nah, itu kan di SD itu tidak langsung seperti itu, tetapi langsung hanya hafal, pokoknya suruh hafal rumus gitu. Begitu juga perkalian. Nah, saat ketemu konsep atau materi selanjutnya yang berkaitan di SD atau yang di materi sebelumnya, karena matematika itu kan saling berkaitan kan, fondasinya nggak kuat, ya udah. Nanti dia balik lagi ke materi ini nih, pasti lupa. Pasti lupa. Terus nggak apa, hanya batas sebagai prosedural aja. Tapi konsepnya lupa. Pas kuliah, konsepnya banyak, tetapi prosedurnya lupa. Harusnya memang kita sama-sama ini, saya juga, jadi bukan hanya mengajar, tetapi kita coba bentuk pola berpikir. Bahwa sebenarnya harusnya mengintegrasikan keduanya, yaitu prosedural dan konseptualnya. Gitu. Jadi ya masalahnya titik temunya menurut saya seperti itu sih ya. Kalau itu sudah diatasi, Ditunggu ya Bapak Ibu karena Bu Alfanya terputus kembali jaringannya. nge-freeze ya dari tadi. Baru Oh, baru. Iya. Mungkin tadi kedengaran jelas, Asya. dengar Bu, sampai konseptual dan procedural knowledge. Iya. Jadi ya kalau kita mengintegrasikan keduanya ya masalahnya mungkin akan tidak muncul lah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas Iya, terima jawabannya. kasih kembali. Ya. Sini mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand aja atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ada nih Bu, dari Bu Eka. Oh, ini terkait novelty Bu, jadi katanya, kata Bu Eka, bagaimana membedakan permasalahan pembelajaran ini tuh, kadang mungkin nemu mungkin ya Bu, Bu Eka nemu permasalahan ini bersifat umum, atau mungkin memiliki keterbaruan atau novelty untuk artikel jurnal. Oke, ya, Bu Eka, bagaimana membedakan permasalahan pembelajaran yang bersifat umum dengan yang memiliki nilai kebaharuan? Pembelajaran yang bersifat umum ya, mungkin, mungkin saya melihatnya
ada masalah. Jadi ada masalah ilmiah, ada masalah penelitian. Masalah ilmiah itu sebenarnya ya general ya Bapak Ibu, umum gitu misalnya. Baik, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bu Alfanya terlempar. Bisa ditunggu sebentar. Sambil menunggu di sini Bapak Ibu Iya, sudah ada. loh, tadi keluar, maaf. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Ya, oke, tadi belum terjawab ya, tuntas. Belum. Iya, nah, terkait yang tadi permasalahan pembelajaran yang bersifat umum, jadi kalau yang menurut saya ya tadi masalah umum itu ya general, misalnya ya tadi bahwa siswa ini hasil belajarnya rendah, nah misalnya seperti itu. Nah, kita akan melihat lagi masa penelitian ya, misalnya kita ambil kan hasil penelitian itu tadi harus spesifik. Spesifik ini ya artinya misalnya kita akan fokus misalnya pada berpikir kreatifnya misalnya rendah. Nah, ini kita akan teliti. Nah, untuk yang nilai kebaharuan, apa yang membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya? Nah, tentunya kebaharuan ini kita harus mencari gapnya. Gapnya ini ya kita kumpulkan dengan literatur yang sudah ada, penelitian yang sudah ada. Dari penelitian yang sudah ada, nanti kita telaah kembali apa yang menjadi celahnya, apa yang menjadi kekosongan. Nah, dari kekosongan itu kita bisa dijadikan sebagai novelty-nya. Begitu, Ibu Eka. Jadi ya kita harus mengkaji studi literaturnya juga untuk melihat novelty-nya Ibu. Mungkin begitu, Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu, karena Bu Eka, Bu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. kebetulan Bu Eka juga mahasiswa OSIKA juga Ibu. Bu Alfanya masih freeze kembali. Bapak Ibu, karena di sini sudah ada absen, boleh diisi dulu ya. Absennya ada di kolom chat. Dari menunggu. Oke, baik Bapak Ibu. Sembari menunggu Bu Alfa kembali untuk join, mungkin di sini Bapak Ibu memiliki pertanyaan kembali terkait materi di webinar seri 10, bisa langsung raise hand aja atau memberikan pertanyaannya di kolom chat. Saya kalau tiba-tiba keluar, sepertinya sinyalnya di sini. Terdengar nggak suara saya sekarang? Terdengar Ibu? Ya, gimana tadi Bu Eka? Tadi gimana terjawab nggak? Terjawab Ibu, aman-aman tadi sampai Bu Eka.
Kamu sampai gimana Bu Eka, cukup? Cukup, tadi katanya udah cukup. Oh, gitu. Iya. Masih ada lagi kah? Di sini ada Teh Tariska. Oh, membuat trik semangat membuat artikel ya. Iya, Pak. Eh, membuat trik semangat supaya semangat membuat artikel. Ya, supaya semangat membuat artikel ya, Pak ya. Nah, kadang eh menulis itu memang susah-susah gampang, Pak. Tapi buat saya, coba nyicil aja, Pak. Nyicil ya sehari. Misalnya nih, Bapak pas di proses pembelajaran di kelas, pasti ada yang, eh oh tadi harusnya begini-begini, misalnya menemukan masalah. Nah, itu udah langsung dicatat gitu, Pak. Nah, dicatat, lalu dianalisis, lalu kita buat penelitian. Jangan langsung tiba-tiba nulis artikel yang begitu banyaknya. Itu pasti bakal jenuh, Pak. Tapi 5 menit aja, Bapak. Luangin waktu buat nulis dulu. Nah, kalau semangat, kalau misalnya, ya kalau semangat ya itu tergantung pada niatnya Bapak ya. Tapi kalau dari saya, kita coba 5 menit. Terkadang otak itu kalau cuma 5 menit ini kita kerjain deh. Ternyata nanti pasti akan lebih dari 5 menit kalau kita kerjain. Tapi kalau misalnya, pokoknya hari ini gue mau ngerjain artikel, itu pasti nggak akan dikerjain, Pak. Tapi kalau Bapak 5 menit, coba dulu 5 menit, itu pasti nambah. Nah, dari sekarang kita coba 5 menit itu dulu aja. Karena otak itu biasanya nggak suka beban yang banyak, Pak. Dia pasti bebannya pengen yang, ini mah gampang. Gue sedikit dulu aja 5 menit. Gitu. Mungkin itu Pak triknya Pak dari saya. Pak Dede ya tadi yang nanya. Iya. Ya, saling menyemangati ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih triknya karena kalau sudah jadi guru mah Bu, untuk artikel teh gimana gitu Bu, pada yang saya lihat di sekolah gitu ya, ini artikel kumaha formatnya itu kan mereka fokusnya kan ngajar pulang aja gitu kadang-kadang semua gitu sehingga untuk buat artikel yang Ibu jelaskan seperti dari mulai apa tadi teh ya, catat, analisis, Analisis. ya yang Iya. itu saya masukkan terus tadi udah 5 menit ya akan saya coba karena setiap ngajar pasti ada aja masalah ya mungkin Bapak Ibu yang mahasiswa itu nanti yang lagi ide itu kan keidean gitu ya mungkin bisa dibuat tesis ya gitu ya. Iya, betul Jadi Bapak. seperti itu Bu, jadi 5 menit mungkin saya akan laksanakan karena yang saya sering rasakan malas ya kalau 5 menit kan ibu tadi kalau banyak mah kan Iya, jenuh gitu kan kalau iya 5 menit betul. tulis ya ya saya akan coba terima kasih sarannya Bu ya. Iya Pak. Ya Pak. Ya, ini juga saya juga pengalaman pribadi ya Pak. Tapi kalau langsung 30 menit langsung pokoknya sehari ini gue mau baca, ya nggak akan jadi Pak. Tapi kalau 5 menit dulu ya kasihkan Pak gitu. Mungkin bisa dipergunakan Pak gitu. Ya, ini Masya Allah sekali nih pada aktif ya. Terima kasih Pak Dede juga pengalamannya Pak Dede. Ya, ini ada yang raise hand. Ya, Ibu Teh Tariska. Ya, Mbak Tariska, mangga. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, atas materinya. Saya mau izin sedikit bertanya ya Bu terkait masalah di kelas ini. Bagaimana caranya kita tuh benar-benar memvalidasi gitu Bu. Kalau masalah ini tuh benar-benar layak untuk diteliti gitu Bu. Jadi kan kadang kan misalkan kita nemu masalah nih ya Bu, udah melakukan CAR tadi ya Bu, metode Mm-mm. CAR. Nah, terus tapi mungkin kendalanya kayak misalkan sampelnya terlalu kecil gitu atau gimana gitu ya Bu dari CAR yang itu. Jadi kayak oh, mungkin karena kita observasinya atau CR itu di sampel yang kecil gitu. Jadi kita kayak ragu gitu, oh ini sebenarnya layak atau enggak sih kayak gitu, Bu. Mungkin itu Mhm. aja dari saya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tariska. Ya, tadi mencontohkannya sebenarnya sampelnya kecil ya. Nah, Mbak Tariska coba kita me, apa, meluncur lebih dalam lagi gitu. Jadi, ternyata kalau biasa kan kita
melihat bahwa artikel itu, ah, harusnya sampelnya sebegini loh gitu. Harusnya 30 misalnya atau 6 lah misalnya. Biasanya kualitatif. Tapi ternyata dengan satu atau dua orang aja penelitian artikel yang di Scopus itu bisa tembus. Nah, jadi bukan jadi penghalang bahwa sampel itu kecil gitu. Tapi yang jadi patokan ya tadi, yang tadi saya bilang bahwa yakinkan bahwa ini adalah masalah penelitian, bukan opini. Kalau kita itu melihat itu masalah dan bisa eh, dibuktikan secara metode ilmiah, ya itu merupakan masalah. Dan halangan yang seperti itu sepertinya bisa kita atasi. Mungkin seperti itu Mbak Tariska. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas Iya, tambahan. terima kasih kembali. Baik, mungkin Ibu karena yang nanya udah cukup banyak ya. Insya Allah, terima kasih banyak. Ini di luar prediksi. Langsung Gitu. ditutup aja Ibu. Iya, mangga, mangga, mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di penghujung kegiatan webinar seri 10 pada siang hari ini. Ini adalah webinar sebelum yang terakhir, karena masih ada webinar terakhir, yaitu seri 11 di hari Kamis. Seri Oh, 11 penutupan Ibu, kebetulan. oh penutupan. Iya. Ya. Masya Allah, keren. S2 Pendidikan Matematika Unsika. Berdasar pemaparan materi yang telah disampaikan Ibu Alfa tadi, dan juga serta diskusi pada sesi tanya jawab, itu dapat kita simpulkan bahwa permasalahan dan pembelajaran itu bukan hambatan semata, tetapi peluang yang dapat dikembangkan menjadi ide penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Permasalahan yang muncul di kelas ini baik terkait pemahaman siswa, metode pembelajarannya, maupun evaluasi itu dapat diidentifikasi, dianalisis, dan diolah secara sistematis menjadi karya ilmiah yang memiliki kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, penting bagi kita sebagai pendidik maupun peneliti untuk lebih peka terhadap dinamika pembelajaran serta mampu mengubah pengalaman tersebut menjadi tulisan yang layak dipublikasikan pada jurnal nasional. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Alpa Gali Adira Kasih WMPD, atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar ini, dan kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Saya selaku moderator, izin pamit, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, baik. Demikian rangkaian pemaparan materi pada kegiatan webinar series hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh narasumber dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber Ibu Alpa Galia Adira Kasiwi MPD atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ibu Alpa Galih Adira Kasiwi yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama dengan narasumber sebagai dokumentasi kegiatan webinar series pada hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan mengikuti arahan untuk sesi foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi presensi
pada link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu.